Bisa beda-beda ya, tergantung nanti Bukan hanya rumah, semuanya. lingkungan gitu. Pola makan, baju, Ya busana, nggak ada segala eksak sesuatu. lihat dari tanggal lahir dan Bukan begitu. Tidak eksak seperti yang dipelajari di Iya. luaran, tapi eksak berdasar ilmu elemen, Iya. kaidah alam. Ya nggak ada eksak gitu dari tanggal lahir, bukan gitu. Lihat dari tanggal lahir. Jangan salah paham. Tidak eksak berdasar apa yang dipelajari di umum, tapi eksak berdasar kaidah alam. Iya. Misalnya, saya suka kasih panduan yang relatif general. Di antara semua warna, putih yang terbaik. Jadi kalau seorang dia bisa baju, celananya putih, relatif semua putih, itu terbaik. Itu terbaik. Itu dia bisa rubah nasib dengan sangat signifikan. Sangat mudah. Tapi kalau tidak bisa warna putih, putih itu warna angin. Karena angin kan paling tinggi. Maka dia bisa coklat tua. Coklat tua itu warna tanah. Kalau dia tidak bisa yang paling tinggi, dia ambil pondasi. Nah, itu main aman. Misalnya kayak busana ya, atau macam-macam. Warna itu sebenarnya satu bagian dari ilmu elemen yang sangat powerful juga. Warna itu sangat wow ya. Jadi misalnya cabang ilmu elemen api itu elemen warna. Jadi gini, 4 elemen tanah, air, api, angin. Tanah turunannya suara, air turunannya rasa, api turunannya warna, angin turunannya bau. Tanah itu suara dan sentuhan. Jadi kayak desain, seni desain, nah itu cabang elemen api. Karena desain seringkali bermain dengan warna. Contoh lagi arsitektur ya. Desain eksterior, arsitek yang desain bangunan dengan desain interior itu berbeda. Desain misal arsitek bangunan begitu itu dominan elemen api. Karena dia bentuk global. Sedangkan yang interior itu lebih ke air. Kenapa? Karena dia ngomong tentang nuansa, atmosfer, rasanya bagaimana. Kalau usaha juga tiap orang itu lihat dari Tiap elemen. Kalau saya air. Jadi gini, gambaran dulu ya. Misalnya kayak yang mudah, elemen tanah contohnya properti, bahan bangunan, yang semua yang berhubungan dengan itu, benda padat, makanan, ya. Kemudian apa lagi? Contoh, mebel, furniture, Itu tanah. tanah. Ini kayu juga tanah. Tanah. Semua benda padat. Yang berhubungan dengan benda padat. Kemudian yang berhubungan dengan air, itu elemen air. Minuman. Kemudian apa? Desain interior. Ya yang tadi ya. Desain sebenarnya masuk api. Semua desain itu masuk api karena cabang elemen warna. Kayak bisnis cat. Cat itu dominan air. Tapi kalau lebih detail lagi dia itu tanah, air, api. Kenapa tanah? Cat itu kental. Agak padat. Airnya jelas, api itu warnanya. Karena yang dijual di cat kan warnanya. Jadi dia itu tanah, air, api. Mulai ngerti ya? Tapi kita belajar yang grouping yang general dulu untuk pemula. Api misalnya desain, LED, cahaya, bisnis yang berhubungan dengan listrik, jualan lilin. Nah yang begitu. Kalau konveksi gitu ya tanah berarti. Tanah, betul. Tapi tanah, air, angin. Tanah, air, angin. Konveksi yang general ya. Tapi kalau konveksinya dia misalnya sangat mementingkan warna, berarti lebih ke tanah, api, angin. Kalau dia lebih mementingkan kayak kualitas bahannya itu tanah, air, angin. Kemudian elemen angin, pergerakan, semua yang berhubungan dengan gerakan. Ya misal, betul, bisnis transport, ekspedisi, sebagian besar dari jasa, itu masuk angin. Generalnya begitu. Lalu nanti kalau lebih halus lagi itu pengaruh elemen materi, elemen inferior pada elemen superior. Misalnya kayak mengajar itu kan jasa. Jadi guru, jadi dosen. Tapi itu elemen tanah. Kenapa? Seperti dari bumi dihasilkan banyak tanaman,
banyak hasil bumi. Dari seorang guru dihasilkan banyak manusia-manusia berharga. Dari bumi dihasilkan banyak permata, banyak berlian. Dengan cara yang sama, emas dan sebagainya, dengan cara yang sama dari seorang guru dihasilkan banyak manusia-manusia mulia. Maka profesi guru yang kayak gitu, dosen dan apa, itu lebih ke tanah. Tapi agak berbeda dengan coach, pelatih. Pelatih itu bisa ke air atau api. Pelatih yang misalnya untuk pencapaian tujuan, misalnya menangin sport, menangin, ngerti ya? Olahraga begitu untuk jadi juara, itu biasa lebih ke api karena tentang tujuan. Tapi pelatih yang lebih ke bagaimana untuk social skill, nah itu lebih ke air. Kalau saya kan dominannya air. Itu usahanya air jadinya. Jadi gini, jangan salah paham dulu. Ini juga Bukan kalau eksak gitu ya. ini juga kalau yang belajar di versi terdistorsi bisa terperangkap. Jadi perlu paham ilmu elemen itu untuk memberdayakan, untuk menguatkan makhluk, bukan untuk memperlemah mereka. Untuk memberkahi mereka dengan kekuatan, bukan untuk merebut kekuatan dari mereka. Untuk mempermudah hidup mereka, bukan untuk mempersulit. Untuk menguatkan, bukan untuk melumpuhkan. Jadi contoh saham itu elemen air. Bukan tunggu. Api. Itu api. Yang trading lewat ini ya, grafik itu api. Kemudian yang trading lewat grafik itu api. Kemudian kalau misalnya dia beli emas fisik lalu simpan, itu tanah. Tapi kalau dia trading lewat grafik, itu api. Kalau seorang mau sukses di saham, kalau dia memang orang yang elemen apinya cukup dominan, lebih mudah. Tapi kalau dia elemen yang lain masih bisa, air paling sulit. Kenapa? Karena air orangnya sangat terhanyut perasaan. Main saham kalau terhanyut perasaan, orang beli dia beli, orang jual dia jual. Habis-habisan. Tapi jangan salah, kalau cross elemen itu, jadi kan grafiknya itu tanah, air, api, angin. Kiri atas tanah, kanan atas air, kiri bawah api, kanan bawah angin. Tanah, air, api, angin itu air, api, tanah, angin itu cross elemen. Elemen yang berseberangan. Elemen yang berseberangan kalau masih gross itu akan hancur-hancuran di bidang yang berlawanan. Tapi kalau dia refine, dia akan lebih berkuasa bahkan dibanding elemen yang itu. Warren Buffett, dia itu orang air. Tapi kenapa dia relatif nomor 1 di dunia saham dan macam-macamnya yang begituan di ranah orang api? Karena sederhana, airnya bagus. Airnya cukup refine. Mulai paham gak? Kalau seorang di bidang tertentu dapat backup dari cross elemennya, dia berjaya dengan dahsyat. Contoh Pak Ridwan Kamil kan, gubernur. Bisa lihat, saya nggak terlalu tahu dia bagaimana ya, tapi dari informasi yang saya dapatkan terlihat dia termasuk salah satu kepala daerah, salah satu gubernur yang sangat effortless. Relatif santai tapi cukup efektif dan efisien until one extent. Saya nggak mempelajari dia terlalu detail. Dan itu gak heran, dia orang air, politik itu air. Pak Ahok, kenapa Pak Ahok sepertinya cukup bagus tapi kok kayaknya jalannya sakit sekali? Karena beliau dominan api. Mulai ngerti? Kerja di air, tenggelam, kelelep. Tapi bukan berarti gak boleh. Ia perlu apinya dipindah ke belakang, airnya diterbitkan ke depan untuk berhubungan sama dunia air, ngerti gak? Pak Anies Baswedan, kenapa dia bisa bertahan cukup lama sebagai gubernur walaupun? Karena dia air. Udah cocok di bidang. Karena dia air. Ya buat dia sih cocok. Karena dia air. Ya, cocok. Tapi orang lain belum cocok sama dia. Maka, Pak Jokowi jelas tanah.
lihat cara bicaranya agak patah-patah karena Kaku. begitu tek 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 tek, itu tanah. Orang Jawa lebih tanah, geledak geleduk, itu bahasa tanah, itu bunyi yang dihasilkan oleh tanah dominan. Dia tanah tapi air juga. Tunggu. Sedangkan orang Sunda lebih air itu, orang Sunda itu jelas sekali air. Ini teh itu bunyi air karena dia nggak tinggi nggak rendah, dia Pak Jokowi tanah. Tapi kenapa beliau bisa naik bertahan cukup lama sekarang? Karena sekarang awal dari suatu dinasti itu biasa dimulai dengan tanah, lalu api, lalu angin, lalu air. Siklus umumnya biasanya begitu. Untuk kondisi kurang lebih sekarang. Jadi memang di awal-awal ini karena Indonesia akan sangat bagus. Sekitar 20 di bawah 30 tahun ke depan Indonesia akan luar biasa bagus. Jadi awal dinasti itu memang perlu orang-orang tanah, integritas. Tidak terlalu cerdas katakanlah, tapi bisa dipercaya. Maka tanah itu pondasi. Integritasnya itu jadi pondasi bagi orang-orang pintar aneka elemen untuk menghiasinya. Maka dengan Pak Jokowi itu jadi tanah yang baik, ada banyak menteri yang punya kualitas bagus, bisa memperindah, jadi perhiasan bagi negara. Setelah tanah itu nanti api, orang api yang akan handle supaya pembangunannya lebih cepat lagi, pencapaian tujuan lebih cepat lagi. Setelah pergerakan menuju pencapaian tujuan, itu angin. Angin itu pencanggihan, pemutakhiran. Makin halus keiniannya. Dan yang final biasanya itu di air. Air itu apa? Paling indah. Leadership itu bidang api. Beda ya, politik sama leadership beda. Kepemimpinan itu bidang api. Tapi kalau air bisa bagus di bidang kepemimpinan, dia paling tinggi. Lead with kindness, memimpin dengan kebaikan. Bukan dengan ketegasan, bukan dengan kekerasan. Dia baik. Nentuin orang api, orang tanah gitu. Nah itu itu banyak rasa. aspek. Bukan ada. Jangan pakai kata rasa, perasaan ya. Tapi bukan dari tanggal lahir kan, bukan dari eksak tanggal. Dari informasi yang dicerap indera. Dari indera. Dari informasi yang dicerap indera. Nah itu salah satunya. Jadi misalnya contoh dari bentuk fisik, dari sifat dan sebagainya. Ya nanti perlu belajar tanah itu bagaimana, air itu bagaimana, api itu bagaimana, angin itu gimana. Misalnya tanah, karena dia tanah itu kan dia padat, keras. Bentuknya secara alami juga ngambil kayak kotak-kotak. Logikanya dapat nggak? Garam bentuknya kotak, segi yang bentuknya kayak kotak gitu, compact. Air lebih lembut, bentuknya lingkaran. Api lebih ke satu arah, maka dia lebih oval atau segitiga atau oval, memanjang. Dia nggak bisa bulat. Elemen angin itu tajam, kurus, garis, tajam. Contoh orang tanah paling mudah dilihat itu kepalanya segi empat. Kalau Anda lihat kayak Pak Bencok yang Hanson, Beni Cokro itu tanah sekali, segi empat sekali. SBY juga gitu. SBY tanah air. Nah, karena dia kenapa dia ada segi empat tapi juga ada bulat-bulatnya. Ada ini. Kalau Pak Bencok itu lebih segi empat banget gitu, kayak kokoh, teguh, keras. Nah, Jack Ma tanah. Tanah banget itu. Itu tanah banget. Tapi Pak Bencok itu ada aspek yang lebih, air apinya lebih oke dibanding yang Jack Ma. Jack Ma dia tanahnya sangat dominan. Tapi elemen lainnya agak sedikit kurang oke. Dia lebih ke tanah angin. Kemudian air itu bulat. Kepalanya bulat. Ketika Anda lihat kayak wajahnya empuk, lembut, matanya lebih bundar, kayak lugu, polos, innocent. Itu air. Api itu biasa alisnya kayak burung elang, naik ke atas atau bahkan patah siku.
Jadi alisnya kayak ada patahan ke bawah, lalu kayak ada sedikit tanduknya lagi. Oh, itu api dahsyat. Kemudian dagu biasa runcing, itu untuk api. Lonjong kepalanya. Kemudian ini tulang pipi cukup tinggi, ya, dan juga ada segi tajam. Angin yang paling jelas biasanya itu kesannya itu garis, jadi kayak hidung. Batang hidungnya tinggi sekali kayak garis gitu, itu jelas. Kalau itu jelas sudah pasti angin dominan. Kemudian kalau anginnya yang termasuk gross itu biasa alis, bulu tubuh, rambutnya itu halus, tipis atau bahkan rapuh. Kemudian matanya biasa kayak lebih ke garis. Kalau angin yang gross, mata dengan ujung bibirnya itu biasa mudah sekali tajam dan sinis. Nah, itu general untuk bentuk dari kepala, bentuk area kepala ya. Lalu dari sifat tanah, kalau gross gimana, kalau refine gimana, air, api, angin, itu bisa dipelajari. Kalau nggak salah ada saya jelasin di satu video yang judulnya Sehat Awet Muda Panjang Umur dan sebagainya, itu dengan ilmu elemen. Ada di sana tanah, air, api, angin, gambarannya. Jadi nama Anda itu Lu Wen Piao ya. Wen-nya itu jelas sekali air. Wen kan artinya sastra. Piao macan tutul. Piao itu dominannya di angin. Makanya bisa lihat kalau dibandingkan harimau, macan tutul lebih cerdik dalam tanda kutip. Lebih ada aspek kelincahan dan kecerdikan. Nah, itu angin. Misalnya semua itu elemen. Misalnya nanti kalau lihat bunga, kan lihat bunga sedap malam. Itu coba Anda sense dominannya elemen apa di antara tanah, air, api, angin. Bunga sedap malam. Sudah bisa dapat belum? Air angin. Bukan air angin. Kenapa? Sedap malam itu kan kesannya lembut gitu. Ngerti nggak? Lembut dan empuknya itu air. Tapi dia agak memanjang kurus. Itu angin. Mawar? Jelas. Mawar merah. Api. Ngerti kan? Mulai dapat ya. Kemudian asoka merah. Tanah, api, angin. Karena dia kurus-kurus. Itu paduan dari anginnya. Kemudian dia sticknya kan jelas itu. Nah, itu tanah. Jadi begitu. Hewan juga nanti begitu. Jadi dari begitu Anda bisa ilmu elemen, akan paham anjing, kucing, karakternya beda-beda. Struktur elemennya beda-beda. Belajar ilmu elemen itu kayak belajar bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu kan kayak kalau lihat websitenya warnanya emas, basicnya emas, lalu kayak kuning, merah dan sebagainya. Tapi kalau di HTML-nya itu kan huruf, simbol, angka, kode. Tapi dengan Anda ubah misalnya kodenya F5321, warna websitenya katakanlah dari emas berubah jadi oranye. Ngerti nggak? Kelihatannya nggak ada hubungannya. Ilmu elemen kayak gitu. Contoh, kalau ada orang yang mudah sekali baper, sedih, mudah tersinggung, mudah merasa ditinggalkan dan semuanya melo-melo aja lah. Kalau berdasar ilmu elemen gimana shortcutnya? Hindari konsumsi terlalu banyak cairan. Orang pikirkan apa hubungannya? Nah ini bahasa pemrogramannya. Tapi benar, yang latih menghindari cairan dengan mudah setelah minimal sekitar 21 hari dia tidak bisa lihat kemajuan di emosional quotient. Menghindari minum terlalu banyak cairan itu menyembuhkan penyakit ginjal. Ada satu member yang kalau nggak salah dia udah batu ginjal cukup lama.
Begitu dia mulai latih, kalau nggak salah 7 latihan dasar ya, atau terutama yang pastinya ada latih menghindari cairan berlebih, batu ginjalnya keluar. Bukannya harus banyak minum jadi Enggak. Logikanya, istilahnya gini ya. Jadi kalau nanti belajar ilmu elemen, akan sadar kenapa masyarakat begitu banyak derita. Sekedar wajar. Karena ajaran yang mereka terima, mereka percaya, mereka jalankan itu ajaran yang bertentangan dengan bagaimana alam bekerja. Jadi logikanya gini, validitas suatu ilmu, jangan percayakan validitas suatu ilmu kepada sosok manapun saat ini. Apabila validitas suatu ilmu itu ditentukan oleh efektivitas dan efisiensi ilmu tersebut dalam menghantarkan pejalannya pada manfaat dan berkah. Bukan itu dinyatakan oleh siapapun. Jangan pedulikan apapun yang disampaikan oleh dokter, oleh ilmuwan, oleh peneliti, oleh Leo Pratama Limas. Jangan lihat sosoknya. Tapi apabila ilmu itu mengantarkan pada manfaat, itu ilmu yang bagus. Apabila satu konsep mendatangkan masalah dan bencana, tinggalkan. Begitu. Makanya kami sangat menghindari berdebat dengan dunia. Kalau mereka ngotot, ya biarin. Istilahnya gini loh, kalau ada orang datang ke depan Anda dan menantang Anda debat, menurut saya api itu dingin. Anda tertarik bicara sama dia nggak? Dengan cara yang sangat mirip, kami menghemat energi kami. Kepada yang bertelinga dan bermata apalagi, kami biasa ngomongnya hanya sangat sedikit secara intuitif mereka bisa paham. Makanya biasa kami, kalau Anda benar-benar mau belajar ilmu elemen, tonton videonya. Kami nggak main kayak ini ilmu rahasia hanya diturunkan pada orang-orang tertentu yang kupilih. Bukan begitu. Siapapun yang qualified bisa dapat. Saya nggak mau sembunyikan apa-apa. Yang bermanfaat silakan ambil. Begitu. Cuma kalau kapasitasnya belum bisa dikasih, nanti malah salah pakai, salah paham. Capek saya. Tuh. Udah di grup? Belum. Nanti kalau mau gabung bisa. Nanti diwawancarai dulu sama Ko Antoni. Ada 3 pertanyaan untuk kayak tes seleksi untuk masuk grup. WhatsApp ya. Ya.